Dan kondisinya beda-beda. Semisal Tinkerer ini, admin contohkan tadi, dia nggak boleh senjata eksotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya admin sudah ngebahas soal apa saja yang bisa dirubah pada game ini, game di Division 2 ini, maka kali ini admin akan ngebahas soal sesuatu yang lebih kecil lagi. Sesuatu mungkin yang beberapa dari kamu baru main game ini nggak terlalu kepikiran. Kayaknya senjatanya sama saja ketika ditembakkan, yang penting NPC-nya mati, yang penting dapat item dari drop NPC. Tapi sebenarnya ini kalau admin bisa bilang malah berpengaruh banget ya untuk playstyle kamu. Bahasan kali ini adalah soal ini nih. Kita masuk ke Tinker, yaitu talent. Ya, perhatikan di senjata seperti ini, senjata 1, senjata 2 itu punya talent. Semisal ini untuk military MK46 dia bernama Streamline untuk talentnya. Dan untuk GR9 talentnya itu yang admin set adalah Measured. Kira-kira seperti itu. Hal ini juga berlaku pada senjata merah, eksotik seperti ini, dia punya talent seperti ini, Disruptor Around. Untuk kapasitor dia punya Capacitance. Untuk Eagle Bearer bahkan dia punya 2 talent, yaitu Eagle Strike dengan Tenacity. Nah, untuk Chameleon dia punya Adaptive Instinct. Ya, setiap senjata ini punya talent. Dan juga untuk gear dia juga punya talent. Contoh untuk Tinkerer ini, A Bridge nama talentnya ya. Bahkan untuk gear yang hijau seperti ini juga dia punya talent. Talent dia ini bernama Risk Management. Itu dia, Risk Management, Increase Total Weapon. Nah, setiap talent ini punya penjelasan ya. Termasuk kuning ini juga, yang kuning-kuning ini dia juga punya talent bernama Obliterate. Perhatikan, untuk senjata maupun gear itu punya talent. Dan talent ini sangat berpengaruh dengan gaya bermain kamu. Contoh yang admin gunakan saat ini adalah senjata GR9 dengan gear utama bernama Tinkerer. Tinkerer ini punya talent bernama A Bridge. Nah, talent ini akan membuat kamu bisa menggunakan talent dari senjata 2 ke senjata 1. Jadi misalkan kamu gunakan senjata GR9 sebagai senjata utama ketika dimainkan, maka gear Tinkerer ini, masker atau topeng Tinkerer ini akan membuat talent dari senjata kedua ini bernama Streamline itu bisa diaplikasikan langsung ke senjata 1 tanpa harus merubah atau swap atau pergantian. Jadi satu senjata ini sederhananya ngebawa 2 talent dengan kondisi seperti yang sudah dijelaskannya bahwa senjatanya itu harus sama. Semisal ini sama-sama light machine gun dan juga posisinya skill tidak aktif atau tidak sedang cooldown. Jadi setiap talent ini punya ketentuan, punya penjelasan dan juga punya kondisi. Dan kondisinya beda-beda. Semisal Tinkerer ini, admin contohkan tadi, dia nggak boleh senjata eksotik, dan dia juga nggak boleh senjata named atau yang tulisan kuning, dan dia juga harus sama jenis senjatanya. Semisal kalau LMG sama-sama LMG, kalau misalkan AR atau short rifle sama-sama AR, atau sama-sama SMG, intinya sama-sama. Dan dia juga hanya bisa aktif kalau tidak ada skill yang sedang aktif atau cooldown. Oh ya, skill tuh yang ini nih. Skill, ini kan tulisannya tuh skills. Misalnya yang digunakan saat ini adalah hype dengan turret. Hal ini juga berlaku dengan talent lain. Kalau kamu tekan Tinker pada GR9 senjata 1, itu talentnya bisa dirubah-rubah dan setiap talent itu punya deskripsi. Talent ini kalau bahasa Indonesianya keahlian ya, tapi kalau bahasa Palembangnya ini kepacaan. Nah, inilah kepacaannya kira-kira. Seperti itulah. Contoh yang admin gunakan saat ini adalah talent bernama Measured. Ini penjelasannya kita cek ya. Untuk Measured ini sederhananya setengah ya kira-kira setengah dari peluru kamu. Semisal 200 nih peluru admin untuk magazinnya. Kalau setengah dari magazine 200 ini jadi 100 pertama itu kita akan mendapatkan peningkatan fire rate sebesar 25%. Cuman dengan konsekuensi pengurangan sebesar 25% untuk weapon damage, kerusakan senjata. Cuman setelah 100 pertama peluru itu sudah habis, dilanjutkan dengan 100 kedua, itu akan meningkatkan total weapon damage sebesar 30%, tapi dengan konsekuensi minus 18% fire rate atau kecepatan tembak peluru.
Jadi dia ada tulisannya, ketentuannya di situ. Sayangnya di sini semuanya bahasa Inggris, jadi mau nggak mau kita harus coba cari penjelasannya di internet. Tapi admin yakin kalau sekarang mudah kok. Sudah ada ChatGPT, ada Gemini, ada juga Google Translate. Jadi untuk soal penjelasan dari talent-talent ini, admin yakin kamu lebih mudah lah untuk memahaminya. Admin pribadi juga bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus banget. Jadi ketika nyari talent ini juga masih mengandalkan terjemahan. Dan setiap talent juga punya ketentuan seperti yang admin sudah sebutkan tadi dan bisa kamu gonta-ganti. Tapi ingat, kesempatannya hanya satu kali. Kalau kamu sudah pernah mengganti atribut, maka talent nggak bisa diganti. Kalau kamu sudah pernah mengganti satu kali untuk talent, maka atribut nggak bisa diganti. Untuk GR9 ini admin dapatkan dalam kondisi atributnya itu damage to armor. Dan itu sesuai dengan keinginan admin. Jadi tinggal ganti talent aja. Kali ini admin kadang ganti-ganti ya. Sebelumnya itu admin menggunakan Frenzy. Ini dia Frenzy yang mana dia punya kemampuan kepacaan untuk bisa menembakkan peluru sangat-sangat cepat di awal, cuman hanya dalam waktu 9 detik. Ya, dalam 9 detik itu kamu benar-benar bisa ngeburst atau benar-benar bisa menembakkan peluru itu kencang banget. Dengan tambahan 3% weapon damage. Jadi di awal-awal magazine itu setelah kamu kokang, setelah kamu ganti magazinenya, kotak pelurunya itu, maka akan meningkatkan tembakan sebesar 3%. Dari fire rate awal, kemudian penambahan 3% juga untuk weapon damage. Cuman aktifnya itu 9 detik. Karena admin terkadang kondisinya itu kurang pas, jadi admin ganti dari Frenzy ke Measured. Dengan ketentuan tadi, 100 pertama fire rate tinggi tapi konsekuensi weapon damage. Cuman untuk 100 keduanya itu dia akan peningkatan weapon damage tapi dengan konsekuensi fire rate yang lebih lambat. Itu aja. Hal ini juga berlaku pada senjata merah ya. Dia juga punya talent. Tadi ya sudah pernah singgung. Talent di senjata merah ini bahkan macam-macam, lebih ribet lagi. Semisal ini blue screen. Lihat talentnya. Disruptor around. Panjang banget. Untuk kapasitor juga. Dia ada ketentuan juga di situ. Chameleon juga. Ini Eagle Bearer bahkan punya 2 talent. Eagle Strike dengan Tenacity. Ini salah satu senjata favorit juga. Dan juga gear tadi, dia juga punya talent. Untuk gear hijau juga dia punya talent. Semuanya bahasa Inggris, sayangnya itu aja. Semuanya bahasa Inggris. Coba kalau ini bisa bahasa Palembang ya. Pasti lebih lemak lagi lah untuk ngerti soal talent kepacaan dari setiap gear dengan senjata ini. Semisal ini, obliterate, critical hits increase total weapon damage by 1% for 10 seconds stack up to 20 times. Ya, admin cuma bisa ngomongnya aja ya. Tapi kalau terjemahannya masih gagap. Masih kurang bisa. Jadi ya, perhatikan ya, untuk senjata maupun gear dia punya talent. Dan talent itu sangat mempengaruhi dari gaya bermain kamu. Contohnya admin di sini mengandalkan talent dari Measured dengan talent Streamline. Jadi ketika dipadukan dengan Tinkerer, Masker Tinkerer yang punya talent Abridge, maka ketika menggunakan GR9 ini langsung mendapatkan talent dari senjata kedua tanpa harus menggunakannya. Dan juga admin punya kelebihan untuk menembakkan peluru di awal itu dengan kecepatan tinggi di 100 peluru awal dan peningkatan damage di 100 peluru kedua. Dan itu akan terus berbeda-beda setiap ketika kamu kombinasikan antara talent dari gear ini dengan talent yang ada di senjata. Nah, untuk talent dari gear set yang warna hijau ini dia satu kesatuan ya. Contohnya di sini untuk Striker Battle Gear, dia talentnya hanya aktif, bener nggak? Iya, Striker Gamble, iya, talentnya akan aktif. Kalau kan nggak keliru, talentnya hanya akan aktif kalau misalkan kamu menggunakan 4 piece atau 4 gear dari Striker Battle Gear. Koreksi aja kalau admin keliru. Karena di situ ada ketentuannya, kalau 2 cuma weapon handling, kalau 3 cuma rate of fire, kalau 4 itu striker gamble. Tapi di sini tulisannya risk management ya. Oh ya, di sini ada require-nya striker gamble. Bener, berarti bener. Jadi hanya bisa digunakan kalau kamu menggunakan keempat, minimal 4 untuk gear set, sama-sama striker atau sama-sama heartbreaker. Hal ini juga berlaku untuk ini enggak? Coba kita cek untuk yang kuning. Semisal ini Armor dari Petrov Defense, kalau gunakan 1 dapat LMG damage,
Kalau 2 weapon handling, kalau 3 itu 50% ammo capacity. Kalau ini kayaknya nggak ada ya ketentuannya, jadi kita langsung bisa dapat talentnya walau gunakan cuma 1 aja. Misalnya dari Petrops Defense Group hanya 1, maka talentnya akan langsung ngikut. Tapi kalau untuk yang ini, untuk gear set itu harus gunakan 4. Senjata mini atau sidearm juga sama, dia juga punya talent seperti Orbit ini, Perfect Finisher. Swiping from this weapon within 10 seconds of killing an enemy grants 35% critical hit chance dan 40% critical hit damage selama 15 detik. Ini spesialisasi juga punya talent, jadi ada banyak ya. Jadi mulai dari spesialisasi, senjata 1, senjata 2, sidearm, gear, dia juga punya talent. Jadi perhatikan ya, ini akan sangat berpengaruh pada playstyle kamu, gaya bermain kamu. Ya kalau admin ada kekeliruan atau kekurangan bisa kamu tambahkan koreksi di kolom komentar. Based on pengalaman admin sendiri selama bermain game ini. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.